Saat Manchester City mulai rapuh, Arsenal justru menemukan versi terbaiknya. Rodri kirim pesan menohok untuk Arsenal. Declan Rice, Arsenal di puncak karena Gyökeres. Mikel Arteta buka suara soal Eberechi Eze jarang main. Arsenal ajukan tawaran 50 juta euro untuk Brahim Diaz. Arsenal makin solid, Zubimendi ditekankan pentingnya momentum. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Saat Manchester City mulai rapuh, Arsenal justru menemukan versi terbaiknya. Selama bertahun-tahun, Manchester City dikenal sebagai mesin paling stabil di Liga Inggris. Mereka jarang goyah, nyaris tak pernah panik, dan hampir selalu tahu cara mengunci kemenangan. Namun musim ini, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aura itu mulai memudar. Dan di saat yang sama, Arsenal justru tampil dengan versi paling matang yang pernah mereka miliki di era Premier League. Hasil imbang Manchester City kontra Chelsea di Etihad Stadium mungkin terlihat sebagai satu pertandingan biasa. Namun, jika ditarik lebih jauh, laga tersebut membuka pola yang menarik. City kembali gagal mengamankan keunggulan, sementara Arsenal secara konsisten mampu bertahan dari tekanan dan tetap memetik kemenangan di momen-momen krusial. Selama ini, narasi besar selalu menempatkan City sebagai tim paling efisien, sementara Arsenal kerap dicap emosional dan rapuh di fase penentuan. Musim ini, label itu perlahan terbalik. Arsenal kini terlihat tenang saat tertekan, sedangkan City justru beberapa kali kehilangan kendali di menit-menit akhir. Keunggulan 6 poin Arsenal di puncak klasemen setelah 20 pertandingan bukan sekedar angka. Itu adalah rekor terbaik yang pernah mereka catatkan di fase ini sepanjang sejarah Premier League. Lebih dari itu, jarak tersebut lahir bukan dari kemenangan besar semata, melainkan dari kemampuan mengelola pertandingan sulit. Rodri kirim pesan menohok untuk Arsenal. Rodri menolak untuk melempar handuk putih dalam perburuan gelar Premier League musim ini. Gelandang andalan Manchester City itu menegaskan bahwa kompetisi masih menyisakan jalan yang sangat panjang. Rodri tak bisa menyembunyikan kekecewaannya pasca laga bubar. Meski kini terpaut 6 angka dari The Gunners, Rodri menolak panik. Ia mengirim pesan jelas kepada sang rival bahwa City akan terus mengejar hingga titik darah penghabisan. Konsistensi menjadi kunci utama yang ditekankan Rodri. Musim masih panjang dan segala kemungkinan masih sangat terbuka lebar di papan atas. Masih ada jalan panjang yang harus dilalui. Kami hanya perlu fokus pada pertandingan berikutnya, tegas Rodri. Kami tahu bahwa musim ini akan panjang, jadi kami harus terus maju dan maju. Tambahnya membakar semangat. Declan Rice, Arsenal di puncak karena Gyökeres. Declan Rice memuji Victor Gyökeres setinggi langit. Gyökeres dianggap punya jasa besar membantu Arsenal di posisi saat ini. Penampilan Gyökeres dianggap belum maksimal untuk Arsenal, namun Merwem London mampu berada di puncak klasemen sejak pekan ke-6 sampai saat ini. Rice menilai bahwa Gyökeres sudah oke. Pemain asal Swedia itu terus bekerja keras dan melakukan apa saja dalam pertandingan. Gyökeres punya andil dalam gol pertama Rice dalam laga melawan Bournemouth. Arsenal saat itu menang 3-2 dan Rice menyumbang brace. Ini sulit baginya karena dia dikawal ketat oleh 2 pemain bertahan sepanjang pertandingan. Jadi dia harus menggunakan kekuatannya, dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk membantu tim, dan dengan gol itu tanpa dia melakukan lari dari umpan Gaby dan menguasai bola, lalu mengopernya ke Martin Odegaard, gol itu tidak akan terjadi. Kata Rice, ia dikutip dari situs resmi Arsenal. Itu adalah momen penting dalam pertandingan untuk membalikan keadaan. Saya melihat betapa kerasnya dia menendang bola, dan ketika ruang terbuka muncul untuknya, dan bola sampai di kakinya untuk mencetak gol, dia pasti akan mencetak gol. Namun saat ini para back di Premier League ingin mampu menghentikan Victor Gyökeres karena dia adalah salah satu striker terbaik di dunia. Percayalah, dia melakukan hal yang luar biasa untuk kami. Kami tidak akan berada di posisi ini tanpa dia, Rice menegaskan.
Mikel Arteta buka suara soal Eberechi Eze jarang main. Manajer Arsenal Mikel Arteta akhirnya memberikan penjelasan terkait minimnya menit bermain Eberechi Eze dalam beberapa laga terakhir. Gelandang kreatif tersebut tercatat tidak diturunkan sama sekali dalam 3 pertandingan Premier League berturut-turut. Sebuah keputusan taktis yang sempat memicu tanda tanya besar di kalangan pengamat sepak bola dan penggemar. Situasi ini cukup mengejutkan mengingat mantan pemain Crystal Palace tersebut sempat tampil impresif di awal kedatangannya. Bahkan performa Eze sempat digadang-gadang mampu menggeser posisi Martin Odegaard. Namun kembalinya kebugaran sang kapten membuat persaingan di lini tengah The Gunners semakin ketat, memaksa Eze untuk sementara waktu menepi ke bangku cadangan. Ya, saya berbicara dengan setiap pemain. Eze telah memainkan lebih banyak pertandingan, lebih banyak menit bermain daripada sebelumnya pada saat ini. Dia telah bermain 22 dari 28 pertandingan atau semacamnya. Jadi dia belum pernah bermain sepak bola sebanyak itu. Jadi kami berada di jalur yang benar, ujar Arteta. Dari pernyataan tersebut ditegaskan bahwa keputusan mengistirahatkan Eze bukan semata karena performa, melainkan bagian dari manajemen beban kerja jangka panjang. Arteta menilai Eze justru telah melampaui rekor menit bermain pribadinya di fase musim ini. Arsenal ajukan tawaran 50 juta euro untuk Brahim Diaz. Arsenal dikabarkan telah mengajukan tawaran sebesar 50 juta euro kepada Real Madrid untuk merekrut Brahim Diaz pada bursa transfer Januari ini. The Gunners disebut ingin menambah kekuatan di sektor senyap dan pemain internasional Maroko tersebut dinilai cocok dengan kebutuhan tim asuhan Mikel Arteta untuk menambah variasi serangan di paruh kedua musim. Brahim Diaz sendiri tengah berada dalam performa terbaiknya bersama timnas Maroko di ajang Piala Afrika atau AFCON. Pemain berusia 26 tahun itu tampil impresif sebagai sayap kanan dan berhasil mencetak gol di keempat pertandingan yang telah dijalani Maroko. Penampilan konsistennya di turnamen tersebut semakin memperkuat ketertarikan Arsenal, meski Real Madrid diyakini tidak akan mudah melepas sang pemain di tengah musim. Arsenal makin solid, Zubimendi ditekankan pentingnya momentum. Martin Zubimendi menilai perjalanan Arsenal sejauh musim ini berjalan positif dan memberi dampak besar terhadap kepercayaan diri tim. Meski menegaskan masih terlalu dini untuk membuat penilaian pasti, gelandang asal Spanyol itu menekankan pentingnya menjaga momentum. Tidak ada yang pasti, masih sangat awal, tetapi tidak diragukan lagi bahwa performa ini sangat membantu kepercayaan diri setiap pemain. Kami menyadari bahwa kami harus memperpanjang momentum ini sebisa mungkin, ujar Zubimendi. Terkait kekuatan lini belakang Arsenal, Zubimendi menekankan bahwa keberhasilan bertahan bukan hanya soal kualitas individu, melainkan kerja kolektif seluruh tim. Mungkin, tetapi ini bukan hanya tentang nama-nama individu di lini pertahanan, tetapi juga tim dan upaya kolektif, katanya. Ia juga menggambarkan mentalitas Arsenal dengan satu kata, yakni ketahanan. Alih-alih tekanan, itu justru menjadi motivasi. Jujur, saya melihat tim ini lebih bersemangat dari sebelumnya, termasuk pelatih yang juga menunjukkan antusiasme besar. Tutupnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!